Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Mukhtar fi Usuli Sunnah oleh Al-Imam Ibnu Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi As-Salafi rahimahullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai halaman 148 poin 124. Sahih? Taib. Wa qala Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, yaitu dalam kitab Tauhid, bab wa kanallahu sami'an basira, dan Allah maha mendengar serta maha melihat. Surat An-Nisa 134. Ini sebagaimana bab-bab sebelumnya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala ingin menetapkan Al-Asma Al-Husna, nama-nama Allah yang paling baik, yang paling indah, yang paling mulia. Di antara Al-Asma'ul Husna, As-Sami dan Al-Basir. Dan sekaligus untuk membantah kelompok siapa? Al-Jahmiyah. Plus nanti juga membantah Al-Mu'tazilah dan kelompok-kelompok sesat yang lain dalam Al-Asma wa Sifat. Meskipun yang paling inti tadi untuk menetapkan nama-nama Allah dan sekaligus membantah kelompok Al-Jahmiyah. Seperti yang sudah kita sampaikan dari awal kitab Tauhid dalam Sahih Bukhari, nama lainnya, judul lainnya apa? Ar-Rad 'alal Jahmiyah, bantahan kepada kelompok Al-Jahmiyah yang mereka mengingkari nama-nama dan juga sifat-sifat Allah. Maka Imam Bukhari di awal-awal kitab Tauhid ini banyak menyampaikan bab tentang nama-nama Allah. Ya, di antaranya wa kanallahu sami'an basira, yang kemarin sudah kita lewati, wa huwal azizul hakim, assalamul mu'min alimul ghaib, innallaha huwar razzaqul quwwatil matin,
nama Ar-Rahman dan seterusnya. Intinya sama, untuk menetapkan nama-nama Allah dan sekaligus membantah kelompok Al-Jahmiyah. Kemudian juga di samping membantah kelompok Al-Jahmiyah, nanti akan disampaikan juga membantah kelompok Al-Mu'tazilah. Ya, karena setiap nama Allah pasti mengandung apa? Sifat Allah. Sedangkan kelompok Al-Jahmiyah mengatakan Allah punya nama namun nggak punya sifat. Ini kelompok sesat meskipun di bawah derajat kelompok Al-Jahmiyah. Kesesatan bertingkat-tingkat meskipun tetap disatukan dengan nama sesat. Ya, kelompok Jahmiyah ini yang paling sesat. Kemudian Al-Mu'tazilah, kemudian baru kelompok Al-Asy'ariyah dan yang semisal dengannya. Kita baca hadis yang dibawakan Imam Bukhari dan ini juga membantah tadi kelompok Al-Mu'tazilah yang kita sampaikan tadi. Wa qala al-A'masyu an Tamim an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata, alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhu al-aswata. Segala puji bagi Allah yang pendengarannya meliputi semua suara makhluknya. Fa'anzalallahu ala nabi, Allah menurunkan kepada nabinya ayatnya surat Al-Mujadilah ayat yang pertama, qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Allah mendengar suara ucapan seorang perempuan yaitu Khawlah binti Sa'labah yang berdialog denganmu wahai Nabi Muhammad tentang suaminya. Nanti dilihat pembahasan masalah az-zihar. Intinya kata Aisyah radhiyallahu anha, segala puji bagi Allah yang pendengarannya. Ini inti pembahasan yang kita isyaratkan tadi, bahwasanya beliau Aisyah menetapkan sifat pendengaran bagi Allah. Ya, ini membantah kelompok siapa tadi? Al-Jahmiyah dan juga Mu'tazilah. Jahmiyah juga mengingkari nama dan sifat Allah. Kelompok Mu'tazilah menafikan sifat Allah. Dua-duanya dibantah oleh Imam Al-Bukhari dengan bab ini dan juga bab-bab sebelumnya. Allah pendengarannya meliputi segala suara. Sampai dalam riwayat dikatakan Aisyah yang ada di kamar beliau, di rumah beliau, ketika terjadinya dialog antara Rasul dengan Khawlah, tidak mendengarkan suara Khawlah. Namun Allah yang di atas langit mendengarkan dialog Rasul dan Khawlah. Ini alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhu al-aswat. Segala puji bagi Allah yang pendengarannya meliputi segala suara. Bahkan dikatakan oleh para ulama, seandainya seluruh umat manusia berdoa memohon kepada Allah dengan segala kebutuhan permintaan mereka, yang ini dengan bahasa Arab, yang ini dengan bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Sunda, bahasa Inggris, bahasa apalagi sudah, tidak akan tercampur adukan antara suara permintaan dengan yang lainnya. Ini sebagaimana dalam hadits qudsi yang ada dalam Arba'in An-Nawawiyah. Ada yang hafal enggak kira-kira? Hadisnya yang mana itu? Tentang hal ini. Nah, yang hafal Arba'in Nawawiyah. Bismillah. Nah, masa Sahih Bukhari hafal, Arba'in Nawawiyah enggak hafal? Hah? Taib Rasul SAW mengatakan, Allah berfirman, ya ibna Adam, lau anna awwalakum wa akhirakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu la yanqusu dzalika min mulki syai'a illa kama yanqusul mikhyat idza udkhila bahr, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, wahai manusia,
seandainya kalian semuanya dari yang awal sampai yang terakhir, kamu fi sa'idin wahid, berdiri dalam satu tempat semuanya, ya, dan mereka semuanya minta permintaannya masing-masing, kemudian aku beri setiap orang permintaannya, hal itu tidak mengurangi sedikit pun dari apa? Kekuasaan. Intinya tadi, seandainya semuanya memohon, ya, berdoa kepada Allah, tidak akan tercampur adukkan satu suara dengan yang lainnya. Ini sekali lagi menunjukkan kesempurnaan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar, ya, semua suara manusia. Dan sekaligus ini membantah yang pertama kelompok Al-Mufawwidah. Tadi sudah Jahmiyah, Mu'tazilah sudah dibantah. Sekarang membantah kelompok Al-Mufawwidah. Apa kelompok Al-Mufawwidah itu? Kelompok yang mengatakan hanya Allah yang tahu makna ayat-ayat sifat, hadis-hadis sifat. Mereka mengatakan hanya Allah yang tahu makna Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, hanya Allah yang Maha tahu. Ayat bal yadahu mabsutatan, hanya Allah yang Maha tahu. Arti wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, hanya Allah yang Maha tahu. Arti qasami Allahu qala allati tujadiluka fi zaujiha. Maka riwayat, ya, Aisyah ini, ucapan Aisyah ini membantah mereka. Kenapa demikian? Karena Aisyah memahami apa makna qasami Allah. Apa artinya? Alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhu al-aswat. Segala puji bagi Allah yang pendengarannya meliputi semua apa? Itu makna sami'a. Sifat Allah as-sama'. Itu dipahami oleh Aisyah. Qad sami'allahu qaula allati tujadiluka fi zawjiha. Aisyah mentafsirkannya, Aisyah memahaminya. Paham? Demikian pula sudah kita sampaikan, Abul Aliyah, Abdullah bin Abbas dari kalangan sahabat tabi'in, mereka mentafsirkan ayat apa? Ayat apa yang masyhur? Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Dan juga Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Makna ayat-ayat sifat, hadis-hadis sifat sudah dipahami. Maka sesat kalau ada yang mengatakan hanya Allah yang tahu makna ayat-ayat sifat atau hadis-hadis sifat. Ya, para sahabat paham. Dan ini sudah kita baca, kalau nggak salah kemarin, dalam pembahasan apa? Apa kajian kemarin? Akidah Imam Asy-Syafi'i, diantaranya oleh Imam Ibnu Katsir, dan juga kita bahwa ucapan Al-Maqrizi bahwasanya para sahabat memahami ayat-ayat sifat, hadis-hadis sifat, namun mereka tidak menyerupakannya dengan makhluk, tidak juga mentakwil-takwilkannya, menyelewengkan makna dari yang sebenarnya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Fa anzalallahu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam qad sami Allahu qaula allati tujadiluka fi zawjiha. Sungguh Allah mendengar ucapan perempuan, yaitu Khawlah binti Sa'labah, yang berdialog dengan wahai Nabi Muhammad tentang suaminya. Kata para ulama, ini juga sekedar murajaah, sudah pernah kita sampaikan mungkin dalam pembahasan akidah wasithiyah. Makna Allah mendengar dalam ayat itu ada berapa pembagiannya. Kata-kata Allah mendengar ada beberapa maknanya. Ada yang paham, ada yang ingat enggak? Ada 3. Nah, mudhkur. Naam. At-tahdid. Terus? Taib. Mungkin pembagiannya kalau seingat anak dalam kitab
fikih al-asmaul husna, nanti antum lihat lagi, alhamdulillah sudah pernah kita terjemahkan. Secara umum ada dua makna sami Allah, Allah mendengar. Yang pertama idrakul aswat, seperti kata Aisyah, ya, mendengar suara, meliputi suara. Itu yang pertama maknanya, idraku al-masmu'at, al-aswat. Yang kedua maknanya al-istijabah. Paham? Ada berapa pembagiannya? Ada dua. Yang pertama itu dibagi lagi. Itu yang kalau tidak salah ada dalam fikih al-asmaul husna. Meskipun tadi nggak salah juga, pembagiannya kurang lebih lah. Ini kalau yang dalam fikih al-asmaul husna pembagiannya demikian. Yang pertama dibagi lagi menjadi 1A, 1B, 1C. Yang 1A itu bermakna at-tahdid, ancaman. Allah mendengar. Sebagaimana dalam akhir-akhir surat Ali Imran, laqad sami Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sungguh Allah mendengar ucapan orang-orang Yahudi yang mengatakan Allah fakir sedangkan kami kaya. Itu kata ulama, bukan sekedar Allah mendengar suara, namun di situ ada makna yang tersirat, mengancam. Ya, makanya dalam ayat selanjutnya sanaktubu maqalu, kami akan mencatat apa yang mereka ucapkan, dan tentunya pada hari kiamat akan ada sanksi ataupun al-azab. Qatalallahu al-yahud, semoga Allah membinasakan orang-orang al-yahud. Intinya ini, kata-kata laqasami Allah bukan sekedar mendengar suara saja, namun ada makna at-tahdid, ancaman. Paham dong? Yang kedua atau yang 1B, 1B maknanya at-ta'yid, at-ta'yid, mengokohkan, menguatkan. Sebagaimana firman Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika diutus kepada Fir'aun. Allah mengatakan, innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku, kata Allah, bersama kalian berdua. Ini ma'iyatul khasah. Sebagaimana kata Rasul kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Kata Allah, sesungguhnya aku bersama kalian berdua, aku mendengar dan aku melihat. Kata-kata aku mendengar bukan sekedar mendengar suara Nabi Musa, Nabi Harun saja, namun juga di situ ada makna apa? Mengokohkan, menguatkan langkah Musa dan Harun alaihissalam untuk mendakwai Fir'aun. Paham dong? Itu maknanya apa? Li-ta'yid. Kemudian yang 1C itu maknanya sama dengan awalnya, yaitu al-ihata. Ihata itu al-aswat, meliputi suara makhluk-makhluknya. Seperti dalam ayat ini. Ya, qad sami Allahu qaula lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Adapun yang makna kedua, al-istijabah, mengabulkan doa. Sebagaimana dalam doa Nabi Ibrahim dalam surah Al-Baqarah, nanti antum lihat ayat-ayatnya nomornya berapa. Allah berfirman, wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan bangunan Ka'bah bersama Nabi Ismail, beliau setelah itu mengatakan, Rabbana taqabbal minna, ya Rabb kami, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar. Bukan sekedar mendengar, namun maknanya, ya Allah kabulkanlah doa kami, ya Allah terimalah amal perbuatan kami.
Sama dengan ucapan ketika kita iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Itu juga ada makna, ya Allah terimalah amal ibadah kami, ya Allah terimalah, kabulkanlah doa kami. Paham tuh? Jadi kalau saya ulangi lagi, yang pertama maknanya apa? Mendengar suara itu ada 3 maknanya. Mendengar suara itu sendiri mengancam dan juga mengokohkan. Yang kedua baru al-istijabah, mengabulkan doa. Nah, kemudian dari situ wallahu alam ada pembahasan yang sedikit agak mendalam. Ini pertanyaan tentang apakah nama As-Sami' itu sifatnya berkaitan dengan sifat dzatiyah atau berkaitan dengan sifat fi'liyah. Ya, as-sama' wal basar. Allah mendengar. Sifatnya as-sama'. Antum kah sudah belajar sifat apa? Dzatiyah dan sifat fi'liyah. Nah, pertanyaannya, as-sama' ya pendengaran ataupun al-basar penglihatan itu berkaitan dengan sifat dzatiyah atau fi'liyah? Nah, bismillah. Ya, Isra. Iya. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Pembagian tadi itu ada faedahnya. Kalau pendengaran Allah, sifat pendengaran Allah itu yang bermakna pertama tadi, ya, mendengar suara, ya, itu sifat dzatiyah. Allah sejak dahulu kala maha mendengar. Paham? Tapi kapan Allah tersifati dengan pendengaran yang berkaitan dengan makna menguatkan, mengancam, mengabulkan doa, ini berkaitan dengan sifat apa? Fi'liyah. Paham ya? Jadi anak ulangi, sifat pendengaran juga penglihatan ini kurang lebih sebetulnya sama dengan sifat al-kalam. Dari sisi asal pendengaran itu Allah tersifati dengan sifat pendengaran dan penglihatan sejak dahulu kala. Qadim nau, sifatnya sudah ada sejak dahulu kala. Paham? Karena kalau tidak ada sifat ini, sifat yang kurang bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mengolok, ketika menegakkan hujjah atas berhala-berhala yang disembah oleh ayah beliau mengatakan, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yuni anka syai'a. Wahai ayahku, kenapa engkau beribadah kepada zat, yaitu berhala yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa bermanfaat bagimu sedikit pun. Maka zat al-ilahiyah, ya, sesembahan yang hak, itu tersifati dengan sifat apa? As-sam'u wal basar. Entum, kalau tidak, maka sama dengan berhala. Na'udzubillahi min dzalik. Itu sifat yang kurang. Makanya yang pertama tadi kita katakan sifat pendengaran penglihatan dari satu sisi itu sifat dzatiyah. Sejak dahulu kala Allah tersifati dengan sifat pendengaran dan penglihatan. Paham? Yaitu dengan makna Allah mendengar suara semua makhluknya. Adapun dari sisi yang lain, yaitu Allah maha mendengar dalam artian Allah mengancam orang-orang yang tadi mengucapkan ucapan yang kufur, terutama
atau Allah menguatkan hamba-hambanya, ini berkaitan dengan sifat apa? Fi'liyah. Yang berkaitan dengan apa? Kehendak Allah. Tidak semuanya Allah mengokohkan manusia, namun yang Allah kokohkan hanya al-anbiya dan aulia. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Paham dari sini? Baik. Ya, biar lebih mantul, anak tes lagi. Sifat pendengaran dan penglihatan bagi Allah itu sifat dzatiyah atau fi'liyah? Hah? Fi'liyah atau dzatiyah? Hah? Taib, yang belakang menjelaskan. Tadi yang depan kan sudah, yang belakang perwakilan. Isra, jelaskan. Nah, man yujib yang belakang. Tadi kayak suaranya suara benar. Nah, kalau merasa benar harus apa? Gentle. Nah, jangan berani di belakang layar saja. Nah, tidak ada. Nah, jika yang dimaksud mendengar, maka itu nah, gimana? Ya, yang kedua. Yang kedua, kalau yang mendengar itu mengokohkan atau mengancam, maka itu seperti itu. Taib, ahsan, barakallahu fiik. Jadi kita ulangi lagi. Kalau ditanya sifat pendengaran penglihatan Allah itu sifat dzatiyah atau fi'liyah, maka jawabannya bitafsil, perincian. Ya, dari satu sisi sifat dzatiyah yang bermakna Allah sejak dahulu kala tersifati dengan sifat pendengaran yang bermakna Allah mendengar suara semua makhluknya. Paham? Namun dari sisi yang lain, ya, Allah itu tersifati dengan sifat pendengaran penglihatan, sifat fi'liyah, yaitu dengan makna Allah mengokohkan, Allah mengancam. Ya, sebagaimana dalam ayat tentang orang Yahudi tadi, Allah mengancam. Dan itu apa? Tidak, ya, semua orang yang berbicara diancam dengan firman Allah tadi. Paham tuh? Nah, paham nggak paham? Harus paham. Baik. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Dan itu pula kata para ulama sekaligus membantah kelompok al-Asy'ariyah yang mereka tidak menetapkan sifat fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka hanya mengatakan Allah itu Maha mendengar, Maha melihat sejak dahulu. Tapi kapannya Allah mendengar dalam arti tadi, ya, yatajaddad, kata mereka itu tidak ada. Sebagaimana al-kalam, kata mereka kalamullah itu sejak dulu ya sama, ya. Maka ini adalah ucapan yang batil. Seolah-olah apa? Taurat, Injil dan Al-Qur'an itu sama kata mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini ya lebih mendalam lagi, namun intinya ini yang dibahas oleh para ulama. Imam Bukhari mencantumkan sifat Allah as-sama' wal basar dan nama Allah as-sami' al-basir untuk membantah ahlul kalam dengan segala mereknya mereka ini, al-jahmiyah wal mu'tazilah dan asy'ariyah dan selain mereka juga. Kemudian dibawakan oleh Imam Bukhari hadis yang lain, wa dzakara hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ini sudah kita bahas pada kajian akidah wasithiyah kemarin hari Senin. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, kunna ma'an Nabi sallallahu fi safarin. Kami dahulu bersama Nabi sallallahu ketika safar. Fakunna idza alauna kabbabna. Kami kalau lewat tempat yang tinggi, kami mengucapkan takbir. Faqala. Kemudian Rasul SAW mengatakan ketika mendengar ya suara para sahabat keras-kerasan dalam berzikir, Rasul mengatakan irba'u ala anfusikum, sayangilah diri kalian. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Kalian itu enggak berdoa kepada zat yang tuli ataupun tidak berdoa kepada zat yang tidak bisa melihat. Tad'una samian basiran qariba. Kalian itu berdoa kepada zat yang maha mendengar, maha melihat dan maha dekat.
Gak usah keras-kerasan dalam berzikir, gak usah keras-kerasan dalam apa? Berdoa. Ya, apalagi sampai di speakerkan dan seterusnya. Ini Rasul SAW apa? Yang melarang, bukan kita, Rasul. Bahkan pada waktu hari Senin kemarin kita bacakan ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau Al-Um, akhtaru lil imam wal ma'mum, ya, an yadhkurallaha ba'dal insiraf minas shalah wa yukhfiyan. Ya, kata beliau, aku memilih bagi imam dan makmum untuk berzikir selesai sholat dan yukhfiyan, dan melirihkan ya zikir mereka, tidak apa? Keras-kerasan. Ini yang diajarkan oleh Imam Syafi'i berdasarkan juga hadis Rasul ini. Kenapa? Cukup zikir pelan, berdoa dengan pelan, dengan lirih, karena tadi ya Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Jangankan Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, ya, As-Sami Al-Basir, walillahil mathal a'la, Allah memiliki perumpamaan yang paling tinggi. Antum saja kalau manggil orang tua antum, ya, yang dekat dengan antum, hadap-hadapan, mungkin cuma apa ini? Sahasta mungkin ya. Antum teriak. Apakah ya antum dikasih bonus ya fulus atau dikasih hei aku nggak tuli, paham? Ini sekali lagi walillahil mathal a'la, maka sekali lagi ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara adab doa juga kata para ulama dengan apa? Lirih, berdasarkan firman Allah, ud'u rabbakum tadarruan wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Rabb kalian dengan merendahkan ya diri, wa khufyatan, yukhfiyan, kata Imam Syafi'i. Ini dalilnya ayat, hadis, dan juga dikuatkan oleh pendapatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Namun kenapa yang mengaku pengikut Imam Syafi'i kok malah lomba-lomba keras-kerasan? Na'udzubillahi min dzalik. Ayatnya jelas, hadisnya jelas, demikian pula pendapatnya Imam Syafi'i juga jelas sekali. Nah, intinya di sini ada penetapan sifat as-sama' wal basar bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa hadisu Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Jibril nadani, sesungguhnya Jibril memanggilku, kata Nabi SAW, waqal, dan berkata, innallaha qasami'a qaula qaumika wa maradu alaika. Kata Jibril, sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu dan apa yang mereka tolak darimu atau atasmu. Ini kalau kita baca hadisnya lengkap berkaitan dengan dakwah Rasul di Taif yang sampai dilempari apa? Batu sampai beliau bercucuran darah, sampai malaikat gunung menawarkan bantuan untuk dihujani mereka dengan gunung. Ya, ini kata Jibril, Allah mendengarkan suara kaummu. Ini maknanya apa? Yang dari makna sama tadi ada berapa bagian tadi? Yang mana maknanya ini? Ancaman, ya, karena mereka menolak dakwah tauhid yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini kita sudah bahas poin 124, lanjut poin 125. Waqal bab kul huwal qadiru. Imam Bukhari mengatakan bab katakanlah dia Allah Al-Qadir, Maha Kuasa. Nama Allah Al-Qadir ini ada sinonim lainnya, yaitu Al-Qadir. Wallahu ala kulli syai'in qadir, maknanya sama. Ada pula yang ketiga Al-Muqtadir.
Ada yang hafal enggak ayatnya? Yang antum baca hari Jumat itu apa? Al-Baqarah atau Yasin? Hah? Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dilihat dalam surat Al-Kahfi. Maknanya sama, Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir. Kalau di sini Al-Qadir intinya sama. Imam Bukhari ingin menjelaskan di antara yang wajib bagi kita kaum muslimin menetapkan semua nama-nama Allah yang tercantum dalam Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian juga dari nama itu muncul apa? Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa dzakara fihi hadis Jabir ibni Abdullah As-Sulami anin Nabi sallallahu fil istikharah. Disebutkan juga dalam bab ini hadis Jabir bin Abdullah As-Sulami dari Nabi SAW tentang ya hadis masalah istikharah. Ya kita baca lengkapnya. Insya Allah antum sering ini istikharah ya. Hah? Iya, dan istikharah kata para ulama bukan hanya kalau pas mau nikah saja. Ya, namun ini dalam semua urusan. Bahkan kalau nggak salah sebagian ulama mengatakan bahkan Imam Bukhari ya ketika mau mencantumkan hadisnya dalam Sahih Bukhari itu juga apa? Istikharah. Ya, jadi sekali lagi bahkan sebagian ulama mengatakan termasuk bid'ah kalau mengkhususkan doa istikharah hanya untuk mau apa? Nikah yang ke baik, antum lanjutkan sendiri. Yang pertama atau yang seterusnya. Ini juga sekali lagi tidak untuk mengkhususkan itu saja. Karena lafaz hadisnya kata Jabir bin Abdullah As-Sulami karena Rasul sallallahu yu'allim ashabahu al-istikharah fil umuri kulliha. Rasul sallallahu dahulu mengajarkan para sahabat doa istikharah, salat istikharah dalam semua urusan. Makanya tidak boleh hanya dikhususkan masalah mau nikah saja. Ini dalam semua masalah. Fil umuri kulliha. Kama yu'allimu surah minal Qur'an. Sebagaimana Rasul mengajarkan surat dalam Al-Quran. Kata Rasul, idza hamma ahadukum bil amri falyarka rak'atain min ghairil faridah. Apabila salah seorang di antara kalian ingin mendapatkan pilihan, maka hendaklah dia rukuk 2 rakaat. Artinya salat 2 rakaat selain salat fardu. Setelah antum masuk masjid, antum gabung tahiyatul masjid dengan istikharah. Pokoknya 2 rakaat selain salat apa? Fardu. Ya. Kemudian selesai salat baru berdoa. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika. Ya Allah, aku memohon pilihan kepadamu dengan ilmumu. Ini kalau kita mau bahas langsung, ini tawassul dengan sifat Allah bi ilmika. Wa astaqdiruka bi qudratika, dan aku mohon ya kekuatan kepadamu dengan kekuatanmu. Tawassul dengan sifat Allah apa? Al-Qudrah. Ini inti pembahasannya di sini juga. Ya, yaitu bahwasanya penetapan sifat Al-Qudrah bagi Allah. Namanya Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir, sifatnya apa? Al-Qudrah. Setiap nama mengandung sifat. Ini membantah Jahmiyah dan juga Al-Mu'tazilah tadi. Wa as'aluka min fadlika, dan aku mohon karunia darimu ya Allah. Fa innaka taqdir wala aqdir. Ini juga intinya. Dan engkau maha kuasa ya Allah, sedangkan aku tidak punya kekuasaan. Wa ta'lam wala a'lam, dan engkau yang maha mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau yang maha mengetahui yang gaib. Allahumma fa in kunta ta'lam hadzal amra. Dan seterusnya, khairan lisan seterusnya sampai kepada kata-kata faqdur huli, maka berikanlah aku kekuasaan untuk apa? Perkara tersebut. Ini juga intinya faqdur huli, karena Allah Al-Qadir, Al-Qadir, kekuasaan di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai akhir doa istikharah. Intinya di sini ada penetapan sifat Al-Qudrah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kata sebagian ulama di antara Syekh Abdul Aziz, dan bab ini juga membantah kelompok Al-Qadariyah yang menafikan Al-Qudrah dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya, bahwasanya Allah tidak berkehendak. Yang berkehendak hanya apa? Makhluk. Ya, seolah-olah Allah tidak punya apa? Kekuasaan atas makhluk. Makhluk yang berbuat sendiri tanpa campur tangan kehendak Allah. Ini sekali lagi bantahan juga kelompok Al-Qadariyah. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Taib ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmukumullah. Kita lanjutkan lagi poin 126. Waqal bab muqallibal qulub. Bab tentang muqallibal qulub. Wa dzakara hadis Abdullah. Dan beliau Imam Bukhari membawakan hadis Abdullah, aktsaru makanan Nabi SAW yahlif wa muqallibal qulub. Nabi SAW sering bersumpah dengan mengatakan la wa muqallibal qulub, zat yang membolak-balikan hati. Kata sebagian para ulama, ini juga sama dengan bab-bab sebelumnya. Intinya apa? Apa intinya? Penetapan nama Allah. Cuma kalau ada yang tanya, tapi kalau kita buka Qawaidul Muslah Syekh Utsaimin, tidak ada. Ya, nama Allah muqallibal qulub dalam daftar Al-Asma'u Al-Husna. Demikian Ustaz, kalau kita buka Fikih Asmaul Husna Syekh Abdul Razak juga tidak ada. Demikian pula dalam Qatful Janadani Syekh Abdul Muhsin Abbad yang dulu pernah kita kaji, juga enggak ada. Loh, kok bisa? Ya, antum mengatakan ini penetapan nama Allah. Apa jawabannya? Ini sudah kita jelaskan minggu yang lalu. Nah, ada yang menjelaskan mimba bin murajaah. Paham pertanyaannya? Ya, tadi kan salah satu dari antum mengatakan bab ini untuk menetapkan nama Allah. Yaitu nama apa? Nama apa? Antum ragu kelihatannya ini. Baik, nama muqallibal qulub. Lalu kalau ada yang bertanya, loh, di kitab Qawaidul Muslah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika mencantumkan 99 Asmaul Husna, enggak ada nama muqallibal qulub. Syekh Abdul Muhsin Abbad juga demikian, Syekh Abdul Razak juga demikian. Kaifal bayan? Apa penjelasan yang sudah kita jelaskan minggu yang lalu insyaallah taala? Atau mungkin sebelumnya sudah ada pembahasannya, tinggal diingat lagi. Tafadhal. Bahwasanya pengakuan bahwasanya ini nama Allah ini merupakan istihad. Di antara mereka yang mengatakan nama Allah hanya satu kata seperti Ar-Rahman. Baik, Hasan, barakallahu fiik. Ingat lagi kaidah kita. Asal kaidah penetapan nama Allah itu tauqifiyah, harus berdasarkan ayat dan hadis. Ini poin yang utama. Asma Allah tauqifiyah. Cuma ulama berbeda pendapat ketika ada ayat-ayat yang ada kaitan dengan kelihatannya ini nama Allah atau bukan. Paham ya? Ada sebagian mengatakan nama Allah itu hanya dari satu suku kata. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Quddus. Paham? Paham enggak? Ya, dan ini yang paling banyak seperti dalam Qawaidul Muslah dan yang lainnya. Tapi ada ulama lain berijtihad, tidak, nama Allah juga bisa diambil dari yang dua kata atau suku kata. Sudah kita bahas pada pembahasan ayat yang berbunyi apa? Alimul ghaibi. Nama Allah Alimul Ghaibi. Paham? Dari dua apa? Kata Alimul Ghaibi. Paham ya? Beda dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Satu kata. Paham dari sini? Maka perbedaannya dari sisi penentuan nama Allah dari ayat atau dari hadis yang mana. Paham tuh? Ya, kalau dalilnya harus dari ayat atau hadis. Cuma penentuannya ini nama Allah atau bukan dari ayat-ayat atau hadis-hadis tersebut, ini yang ada apa? Khilaf di antara para ulama. Di antaranya tadi muqallibal qulub. Kalau Imam Bukhari merajihkan termasuk al-asmaul
husna. Dan ini yang sudah kita pernah sampaikan di antara referensi pembahasan ini, Mu'taqad Ahlussunnah wal Jamaah fi Asma'ilai al-Husna oleh Syekh Dr. Muhammad bin Khalifah At-Tamimi, salah satu dosen di Universitas Madinah. Dulu pernah kita mulazamah kepada beliau kitab Al-Hamawiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ana mau bacakan sedikit pembahasan tentang ini. Syekh Muhammad bin Khalifah At-Tamimi di halaman 188 ada bab Al-Asmaul Mudhofah, nama-nama Asmaul Husna yang mudhaf, yang tadi terdiri dari dua kata. Kata beliau, zahaba jam'un min ahlil ilmi ila i'tibaril asma al-mudhafa wa addiha min dimnil asma'il husna. Sebagian kelompok dari ulama berpendapat nama-nama Allah al-asmaul husna itu bisa diambil dari dua suku kata. Kalau dalam bahasa Arabnya mudhaf ilaih, alimul ghaibi, muqallibal qulubi, badius samawati. Paham tuh? Bahkan di sini beliau menyebutkan lebih dari 100 nama yang mudhaf ilaih tadi. Meskipun kata beliau ada juga yang tidak sahih. Cuma ini yang dipilih oleh sebagian para ulama. Kemudian kata beliau lagi, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam berkata, wa kadzalika asma'uhu al-mudhafa. Demikian pula di antara nama-nama Allah Asmaul Husna ada yang mudhafa dari dua kata tadi. Apa contohnya? Arhamur Rahimin, wa khairul ghafirin, wa rabbul alamin, wa maliki yaumiddin, wa ahsanul khaliqin, wa jami'un nasi liyaumil la raiba fi, wa muqallibal qulub. Ini Syekhul Islam merojehkan muqallibal qulub termasuk apa? Asmaul Husna yang dari mudhaf ilaih atau al-asma al-mudhafa. Wa ghairu dzalik mimma tsabata fil kitab was sunnah. Yang penting berdasarkan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sahih tentunya. Wa tsabata fid du'a biha, dan telah tetap dalam doa-doa dengan ijma'il muslimin. Kemudian disebutkan oleh Syekh tentang nama-nama yang dari dua kata tadi yang dipilih oleh sebagian para ulama. Ada tadi sekitar 100-an lebih nama-nama yang mudhafa tadi. Kalau di sini sampai 116. Dan dari sini ada faedah bahwasanya al-asmaul husna, nanti akan ada pembahasannya bab setelahnya ini, yaitu nama Allah tidak hanya terbatas pada apa? Ini buktinya, ijtihad ulama saja meskipun khilaf lebih dari 100 lebih. Paham? Ini masih yang mudhafa, belum yang satu kata. Paham? Maka tidak benar kalau membatasi nama Allah dengan 99, apalagi membatasi sifat Allah dengan sifat 7 ataupun sangat kurang. Itu korupsi namanya. Kemudian Syekh menyebutkan di antara nama-nama Allah yang mudhafa tadi, muqallibal qulub. Ini di halaman 208. Muqallibal qulub. Daliluhu an Ibni Umar radhiyallahu anhu qala kanat yamin Nabi sallam la wa muqallibal qulub. Dalilnya hadis tadi, riwayat Bukhari tadi, muqallibal qulub. Kemudian kata Syekh, man dzakarahu. Siapa yang menyebut muqallibal qulub termasuk al-asmaul husna, kata beliau yang pertama al-Imam Ibnul Arabi dengan alif lam. Ibnul Arabi dengan alif lam, ulama Ahlussunnah dari mazhab Maliki. Ibnul Arabi, bukan Ibnu Arabi tanpa alif lam, itu sufi yang sesat menyesatkan. Kemudian wal Qurtubi, Imam Al-Qurtubi. Kemudian kata Syekh wa dzakarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fil Fatawa tadi, dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah merajihkan muqallibal qulub termasuk nama Allah. Makanya kita diajarkan doa oleh Rasul, ya muqallibal qulub. Dan
kaidahnya walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang paling baik, maka berdoalah dengan al-asmaul husna tersebut. Dan Rasul mengajarkan doa ya muqallibal qulub, maka muqallibal qulub termasuk apa? Minal asmail husna, seperti yang wallahu alam dirajikan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha membolak-balikan hati, menetapkan hati kita di atas kebenaran, di atas akidah salaf, di atas akidah para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in sampai akhir hayat kita nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.